Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang logaritma. Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari pangkat. Jika dalam pangkat bentuk A pangkat C sama dengan B, maka jika dituliskan dalam logaritma, bentuk tersebut menjadi A log B sama dengan C, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Keterangannya, A pada logaritma disebut sebagai basis logaritma. B, bilangan yang dicari logaritmanya atau numerusnya, sedangkan C adalah besar pangkat atau nilai logaritmanya. Maksudnya seperti apa sih? Nah, akan saya jelasin dengan lebih lengkap di sini ya. 2 log 8 sama dengan C, maka C sama dengan 3. Kenapa C sama dengan 3? Karena 2 pangkat 3 itu nilainya 8. Nah, sekarang kita perhatiin apa sih bedanya logaritma dengan pangkat gitu ya. Kalau dalam pangkat, kamu nulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau logaritma, penulisannya bukan 2 pangkat 3 sama dengan 8, tapi 2 log 8 sama dengan 3 gitu ya. 2 log 8 sama dengan 3. Kita perhatiin mereka sebenarnya sama-sama aja. 2-nya sama-sama pakai 2, 8-nya sama-sama pakai 8, dan 3-nya juga sama-sama pakai 3. Jadi sebenarnya logaritma dan pangkat itu sama, hanya saja beda bentuk penulisannya. Kalau dalam pangkat 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Hasilnya 8 gitu ya. Tapi kalau dalam logaritma 2 kalau jadi 8 itu pangkatnya berapa gitu ya. Jadi yang dicari pangkatnya bukan hasilnya. Hasilnya udah kelihatan. Bentuk asal pangkatnya juga udah kelihatan gitu. Yang dicari berapa pangkatnya. Sama saja sebenarnya ya. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Di sini ada sifat-sifat logaritma. Jangan berkecil hati dulu karena memang ini agak cukup rumit ya. Nanti akan kita bahas pelan-pelan satu persatu sambil dengan soal-soal yang lewat. Contoh soal-soal yang diajarin nanti. A log A sama dengan 1 gitu ya. A log A sama dengan 1. Nah, ini keklik terus ya. A log A sama dengan 1. Maksudnya gimana? Jadi sebuah logaritma kalau pangkatnya sebuah bilangan gitu ya, logaritma, pangkat dan nilai hasilnya sama, itu nilainya 1. Misalnya seperti ini. 2 pangkat 1 kan hasilnya 2 ya. Jadi ya sama aja gitu. Nah, nanti kita bahas lagi di sini. Pokoknya A log A kalau nilainya sama, nilainya 1. A log 1 nilainya 0 gitu ya. 2 pangkat 0 kan nilainya 1. Nah, kebalikannya seperti itu. Kalau 2 log 1 sama dengan 0. Lanjut, A per pangkat N log B per pangkat M. Nah, di sini M ini sebagai pengali. Jadi kalau M-nya ada di sini dia pengali, N-nya di sini pembagi. M per N sama dengan A log B gitu ya. Jadi pangkat di sini jadinya pengali di atas, yang ini N-nya pangkatnya pembagi. A log B juga bisa ditulis sebagai kebalikan, yaitu 1 seper B log A. 1 per boleh ditulis, tapi A log B-nya berubah jadi B log A. A log B juga bisa ditulis sebagai P log B, P log A gitu ya. Log B seper log A. Sama kayak tadi, log B bagian sebelah sini tuh selalu pengali, bagian sebelah sini selalu pembagi. P-nya berapa? P-nya angka bebas. Kalian bisa naruh 2, bisa naruh 3, bisa naruh 4, terserah. Cuman bergantung pada soal. Terkadang angka-angkanya harus kalian buat tepat dengan soalnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga sih di sini. Di sini A per pangkat A log B sama dengan B gitu ya. Nanti contoh-contohnya diterangin sambil soal lewat. A log B dikali B log C. Nah, ini log B sama B ini habis nih. Log B sama B habis. Mereka bisa dicoret sehingga menghasilkan sisanya A log C. Nanti dijelasin juga di contoh soal. A log BC, A log B dikali C gitu sebenarnya ya. Nah, jadi A log B ditambah A log C. Jadi penjumlahan dalam logaritma A log B ditambah A log C itu cara ngitungnya dikali. Kalau jenisnya sama-sama A log, sama-sama A log gitu ya. B ditambah C berarti B tambah C-nya berubah jadi B kali C, A log BC. Kalau tadi penjumlahan jadi perkalian, berikutnya
A log B diambil A log C gitu ya, pengurangan, maka pengurangan jadinya pembagian gitu ya, A log B per C. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nanti dijelasin pelan-pelan. Oke, lanjut di sini. Nah gitu ya, di sini ada beberapa contoh soal logaritma. Ada 3 contoh di sini. 2 log 16 sama dengan berapa gitu ya. 2 log 16 adalah, kita rubah nih 16. 16 kita sesuaikan sama si 2 ini. Gitu ya, harus kita sesuaikan sama 2. Jadi 16 kita buat jadi 2. 2 log 2 pangkat 4. 16 itu adalah 2 pangkat 4 ya. Jelas ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16 gitu. Jadi kalian gak usah bingung, ini sesuaikan saja sama ini. Kolsinya 3 ya jadiin 3, kolsinya 5 jadiin 5 gitu ya. Tapi pasti ini bisa dijadiin sama yang ada di sininya. 2 log 2 pangkat 4. Nah 4-nya kita pindahin, kan tadi ini pengali ya gitu ya, pengali. Ditaruh depan 4 dikali 2 log 2. Tadi kan ada sifatnya bilangan log, kalau atasnya sama bawahnya maka dia jadi 1 ya. 2 log 2 nilainya 1. 4 kali 1 4 tuh. Atau bisa juga cara seperti ini. Nah ini garisnya kurang pas ya. Wah ini juga sama, geser gambarnya. 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Nah ini 2 log 2 nya kamu coret, 2 log 2 nya kamu coret, maka sisa yang tersisa hanya tinggal angka 4. Jadilah dia 4. Pakai yang atas boleh, yang bawah boleh. Yang bawah cara cepatnya, tapi cara aslinya sebenarnya yang atas. Lanjut di sini 5 log 100 diambil 5 log 4. Nah pengurangan itu jadinya pembagian ya, 5 log 100 dibagi 4. Hasilnya 5 log 25. 5 log 25 adalah 5 log 5 pangkat 2. 2 nya pindah, 2 kali 5 log 5. 5 log 5 1 ya, 2 kali 1 2. Di sini 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2. Ini garisnya agak geser ya, sebenarnya ini ke bawahan. Jadi di sini 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2. Tadi kan ada sifatnya ya, yang bisa dicoret-coret. Log 3 dikalikan 3 DJ 1 nih, jadi habis. Log 3 nya aja, 2 nya jangan. Log 3 sama 3 nya dicoret, sret gitu. Log 4 sama 4 juga habis gitu ya, jadi 1 mereka. Nah yang gak dicoret tinggal 2 log 2, yang gak dicoret 2 log 2. Tapi ternyata 2 log 2 nilainya juga 1. Seperti itu anak-anak. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.